Apa Jokowi menemui Sultan Hamengkubuwono X. Berbagai spekulasi pun muncul. Kunjungan Jokowi ke Keraton Ngayogyakarta itu tentunya juga memberikan suatu simbol-simbol politik tertentu, ya. Saya tentunya tidak akan membuat suatu ulasan sendiri mengenai hal itu. Lebih baik saya mengutip saja dari apa yang ditulis oleh Butet Kertarajasa, ya, kita tahu seorang budayawan, dia orang Jogja asli. Apa yang ditulis oleh Butet Kertarajasa? Dia mengatakan bahwa hari ini, maksudnya itu adalah kemarin, hari Rabu, hari ini bagi yang mempelajari politik dalam perspektif Jawa adalah hari yang Rabu Pahing, ya. Angka Neptunya itu 16, ya. Dalam perhitungan Jawa, hari Rabu dan pasaran Pahing itu salah satu weton yang paling sakral. Potensi turunnya wahyu bagi orang yang memerintah. Wah, ini berarti sakral banget ya kalau yang namanya Rabu Pahing itu ya. Nah, kemudian dia melanjutkan pertemuan Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan mantan Presiden Joko Widodo di Keraton Kilen, ya, menandakan bahwa Ngarso Dalem menerima sowannya Jokowi sebagai raja, bukan sebagai gubernur. Butet melanjutkan, jadi Sri Sultan Hamengkubuwono X itu menerima Jokowi di Keraton Kilen, menandakan bahwa Ngarso Dalem menerima sowannya Jokowi sebagai raja. Lagi-lagi saya tekankan sebagai raja, bukan sebagai gubernur kepala daerah istimewa Yogyakarta. Tapi Jokowi sudah tidak punya kuasa dan otoritas. Dalam tradisi kepemimpinan, dia gelarnya bukan Sunan Amangkurat Sumber. Ini menurut Butet ya. Tetapi dia sudah menyalin untuk menjadi panembahan, ya. Sudah waktunya menembah dalam tanda kutip ya, atau itu menyembah ya. Maka sowannya Jokowi ke Raja Jawa Sultan Hamengkubuwono X justru dimaknai bahwa dia dalam tanda kutip wangsitnya sudah kembali ke asalnya. Apa yang ingin dikatakan Butet itu adalah bahwa wangsit dia sebagai seorang penguasa itu sudah kembali ke asalnya, yaitu menjadi rakyat biasa, ya. Dan ke Keraton Ngayogyakarta, ya, di mana ini adalah satu-satunya dinasti Mataram yang paling eksis dibandingkan dengan Kasunanan Suluh. Ketika wangsitnya itu sudah kembali ke asalnya, pelan tapi pasti kekuatan Jokowi akan meluruh, ya. Pengaruhnya akan semakin berkurang sampai dia sendiri menyadari kalau dia sudah bukan raja, dia sudah menjadi orang biasa, ya. Dan karena itu, karena sebagai orang biasa, tentunya dia bukan dalam tanda kutip Raja Jawa seperti yang pernah diutarakan oleh Bahlil Lahadalia, ya. Dan kemudian tentunya dia tidak lagi mengurusi duniawi sebagai orang biasa, ya, bukan Raja Jawa seperti masa lalu, ya. Dan semakin dia mengurusi duniawi, maka dia akan dinampakkan sebagai panembahan wirang seperti panembahan Durno, ya. Ini dari bacaan politik simbolisme Jawa loh, ya. Boleh percaya, boleh tidak. Lihat saja, semakin dia berani melawan Megawati, lagi-lagi ini bukan kalimat saya ya, tapi kalimatnya Butet Kertarajasa, dia akan dipermalukan menjadi Pandito Wirang, bukan lagi Satrio Wirang, ya. Dan di sini ada ilustrasi dari Alit Ambara, ya. Dan ini menarik ya. Ada foto Sultan lagi berdiri dengan Butet Kertarajasa, dan kemudian ada seorang yang menggunakan topi bangsawan ya. Dan kemudian ada kalimat bawahnya ya, Ngarso Dalem, ini ada pemain ketoprak lakon Raja Abal-Abal
ingin klarifikasi tampaknya. Jadi itulah yang dikatakan oleh Butet Kertarajasa untuk mengartikan datangnya Joko Widodo ke Keraton Ngayogyakarta, ya, menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X, ya. Tentunya apa yang terjadi sekarang ini adalah bagaimana Jokowi sedikit demi sedikit itu mengalami apa yang disebut dengan akibat dari kualat politik, ya. Kualat politik ini juga bukan kalimat saya. Ini pernah dilontarkan oleh seorang politisi PDIP yang sekarang menjadi juru runding dengan Gerindra dalam hubungan antara bagaimana mempertemukan Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, ya. Jadi politisi PDIP ini, ya, yang sangat sepuh, yang sangat saya hormati, dia juga pernah menjadi anggota DPR RI, anggota DPD RI, bahkan anggota One Team Press, ya, ketika Jokowi menjadi presiden. Mengatakan bahwa nanti suatu saat Jokowi akan kena kualat kepada Megawati dan juga kepada orang-orang yang dulu banyak membantu atau banyak menemani beliau. Dan inilah yang sedang terjadi, ya. Ini bukan datang dari Megawati, tapi justru datang dari sebuah organisasi jurnalisme investigasi internasional atau yang dikenal dengan Organized Crime and Corruption Reporting Project, ya, atau OCCRP, ya. Dan kita tahu akibat dari berita yang dimuat oleh OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia. Sejak itulah nama baik Jokowi benar-benar hancur. Dia tidak mengalami soft landing, tapi yang terjadi adalah crash landing. Dan ini yang kemudian terjadi. Dan ini juga seperti dikatakan Butet, berarti dia sudah menjadi rakyat biasa kembali, yang dulunya adalah orang yang sangat berkuasa, Presiden Republik Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan dirinya adalah Raja Jawa, ya. Tapi ternyata sekarang dia adalah orang biasa yang kemudian hampir-hampir tercabut nama baiknya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Kalau kita sedang berkuasa, janganlah kemudian kita menggunakan kekuasaan itu hanya untuk keuntungan diri kita, keluarga kita, dan kroni kita, tapi gunakanlah ini untuk kepentingan rakyat banyak. Kenapa? Jokowi bukanlah raja. Kalau Sultan Hamengkubuwono X itu benar-benar raja. Dan karena Sultan Hamengkubuwono X itu raja, dia tidak akan pernah kehilangan jati diri dan juga kehebatan dan juga penghormatan orang terhadap dirinya. Dan kemudian dia juga bisa menjadikan keluarganya, ya, khususnya putra atau putri sulungnya itu menjadi raja dan kemudian sampai turun-menurun berikutnya, ya. Tapi kalau Anda bukanlah raja yang sesungguhnya, tentunya Anda tidak bisa menurunkan kekuasaan itu kepada putra-putri ataupun mantu Anda, ya, walaupun itu diantarai oleh misalnya orang lain untuk menjadi presiden.